Bismillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan terakhir kuliah kimia dasar ya. Ini tentang pengantar kinetika reaksi. Baru pengantarnya, belum terlalu dibahas detail, dibahas secara umumnya dulu konsep-konsepnya, atau biasa disebut kalau di kimia waktu SMA itu kecepatan reaksi atau laju reaksi ya. Kita pertama dari pengertian laju reaksi. Ada yang disebut yang pertama laju reaksi rata-rata ya. Laju reaksi rata-rata. Pengertiannya, laju reaksi rata-rata itu bisa dilihat dari pereaksi. Ini yang sebelah kiri disebut pereaksi atau reaktan. Yang di sebelah kanan disebut produk atau hasil reaksi. Nah, bisa dilihat dari sisi pereaksi, bisa dilihat dari sisi produk. Kalau dilihat dari sisi pereaksi, pengertiannya laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi. Konsentrasi lambangnya kurung siku ya. Konsentrasi siapa? Konsentrasi pereaksi per satuan waktu ya. Kalau dilihat dari pereaksi berkurang. Nah, kalau dilihat dari produk atau hasil reaksi, dia bertambah. Yang bertambah apa? Bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu ya. Jika ada persamaan reaksi seperti ini, sebentar ya. Kalau ditulis sebagai bentuk kalimat matematika, ini kan kalau dalam bentuk kalimat kata-kata atau bahasa Indonesianya. Kalau dalam bentuk kalimat matematikanya, laju itu lambangnya velocity V ya, dari kita velocity kelajuan atau kecepatan. Laju A sama dengan berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, delta A per delta T. Kalau berkurang berarti kan ada selisih. Berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, T itu time atau waktu ya. Atau berkurangnya reaksi di sini kan ada A, ada B. Berkurangnya konsentrasi B, ini tanda min ini artinya berkurang. Konsentrasi B per satuan waktu. Atau kalau dilihat dari produk si C, dia bertambah nih, salah ketik ya, bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. Tanda ini tidak pengaruh ke perhitungan, dia hanya menunjukkan min itu semakin berkurang plus semakin bertambah ya. Atau hubungan lajunya, ini kan pengertian laju A nih, jadi kita masukin koefisiennya. Si A koefisiennya A, 1 per A koefisiennya di bawah, laju A sama dengan koefisien si B kan B kecil ini ya, 1 per B kecil lajunya B sama dengan nih si C koefisiennya C kecil, 1 per C kecil kali lajunya C. Masukin koefisiennya masing-masing di bawahnya sebagai penyebut ya. Sebentar. Kita masuk ke contoh soal. Dari reaksi gas nitrogen N2 bereaksi dengan gas oksigen menjadi 2 gas amonia NH3 berdasarkan pengertian laju reaksi, maka reaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai. Nah,
Yang reaktan dia semakin berkurang, yang produk dia semakin bertambah. Konsentrasinya. Jadi bisa didefinisikan berkurangnya konsentrasi N2 per, ini koefisiennya kok nggak ditulis 1 per 1 waktu, atau berkurangnya konsentrasi H2 per koefisiennya 3 kali satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi NH3 ya per koefisiennya 2 satuan waktu. Seperti itu. Kalau mau kita tulis menjadi sederhana, ini kan pengertian lajunya si N2, ini pengertian lajunya H2, ini pengertian lajunya NH3. Berarti 1/1 lajunya N2 sama dengan 1/3 lajunya H2 sama dengan 1/2 lajunya NH3. Tuh ya, kok ditulis dalam bentuk matematikanya. Sekarang kita masuk ke laju sesaat. Tadi laju rata-rata. Laju sesaat menyatakan laju reaksi pada saat tertentu ya. Menurut hukum aksi massa, laju reaksi dalam sistem homogen dan pada suhu tertentu berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi per reaksi yang dipangkatkan koefisiennya masing-masing ya. Nah, ini pereaksinya ada A, ada B, koefisiennya ini A kecil, ini B kecil. Sehingga pada reaksi A plus B menjadi C akan didapatkan persamaan. Ini yang disebut persamaan laju reaksi sesaat atau secara teoritis. Laju sama dengan K dikali konsentrasi K ini dikali konsentrasi pereaksinya. Tadi ada apa aja? Ada A pangkat koefisiennya A kecil kali konsentrasi B pangkat koefisiennya B kecil. Tapi ini hanya untuk sesaat ya, laju sesaat. Tapi kalau enggak sesaat dia bukan pangkat koefisiennya, atau disebut juga nanti ini ordenya ya. A atau B ini adalah orde reaksi. Ini dicari berdasarkan data percobaan ya. Tapi untuk laju sesaat, khusus untuk laju sesaat nih ya, untuk laju sesaat ini A atau B itu sama dengan koefisien reaksi ya. Ini persamaan laju secara umum ini ya. V itu laju reaksi, satuannya molar per second atau molar per detik. K nya tetapan laju reaksi. A atau B, AB kurung siku konsentrasi masing-masing per reaksi ya. Kita ke contoh soal yang berikutnya. Dalam ruang 4 liter pada suhu tertentu direaksikan 0,8 mol gas SO2 dan 0,5 mol gas O2 membentuk SO3 menurut reaksi berikut. Tentukan laju reaksinya. Ditanya laju reaksinya berarti V. Jika diketahui tetapan lajunya sekian ya, diketahui tetapan K nya berarti ini K, yang ditanya V nya berapa. Kita masukin ke persamaan secara umum. Ini V ya, V laju sama dengan K kali di sini pereaksinya ada SO2 dan O2. SO2 pangkat koefisiennya 2 kali konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1. Yang ditanya laju, masukin nilai K nya 12,8 dikali, nah ini kan masih mol, ubah ke konsentrasi molar itu mol per volume. Molnya berapa tadi? SO2 di sini 0,8 dibagi volumenya 4 liter pangkat 2 kali O2 molnya 0,5 volumenya 4 pangkat 1. 12,8 kali 0,4 bagi 4 0,2 pangkat 2
kali 0,5 per 4, tetap aja ya 0,5 per 4 pangkat 1, berarti ini 0,2 kuadrat itu 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 ya, kali 0,5 10 pangkat min 1 per 4 ya, dicoret 4 nya, 4 ini coret ya, ini terus 12,8 dikali 5, 12,8 dikali 5 itu 64, ini pangkatnya dikaliin kali 10 pangkat min 3 ya, atau kalau didesimali 0,064 ya, molar per second atau molar per detik. Kita ke contoh soal berikutnya. Pada reaksi 2A plus B menjadi 3C, diketahui laju reaksi bertambahnya C adalah 0,15 molar per detik. Maka laju reaksi berkurangnya konsentrasi A. Kita cari dulu hubungannya dari reaksi ini. Tip berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, koefisiennya masukin ya, sama dengan berkurangnya konsentrasi B per 1 kali delta T, atau bertambahnya konsentrasi C, koefisiennya 3 kali delta T. Sini kita tulis 1/2 kali lajunya A sama dengan 1/1 kali lajunya B sama dengan 1/3 kali lajunya C. Yang diketahui laju C ditanya laju A, maka kita pakai hubungan ini aja. Berarti 1/2 laju A sama dengan 1/3 laju C, masukin 0,15. 1/2 laju A sama dengan ini 1, ini 0,05. Berarti laju A sama dengan 0,05 dibagi 1/2 atau 0,05 kali 2, 0,1 molar per second. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama konsentrasi ya. Konsentrasi, semakin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi atau bereaksi, reaksinya berlangsung semakin cepat ya. Semakin cepat berarti ini waktu ya. Jadi konsentrasinya besar, waktunya cepat. Kalau cepat kan berarti singkat ya. Kenapa cepat atau waktunya semakin singkat? Karena frekuensi tumbukan antara molekul bereaksi semakin sering. Jadi syarat terjadi reaksi harus ada tumbukan antar molekul. Tapi tumbukan yang menghasilkan reaksi hanya tumbukan yang efektif. Nah, nanti tumbukan efektif itu apa? Sehingga peluang jumlah tumbukan efektif yang terjadi semakin besar. Tadi semakin besar konsentrasi, maka reaksi berlangsung makin cepat. Konsentrasi makin besar, lajunya makin besar, waktunya makin singkat. Kalau waktu makin singkat berarti makin cepat, makin sedikit waktunya ya. Tapi nggak semua tumbukan yang terjadi itu menghasilkan reaksi. Syarat tumbukan yang terjadi yang menghasilkan reaksi harus tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif itu apa? Tumbukan yang menghasilkan energi lebih besar dari energi aktivasi. Nanti energi aktivasi itu apa? Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ya. Tumbukan efektif, tumbukan yang menghasilkan energi lebih besar dari energi aktivasi. Jadi nanti kalau kamu melarutkan logam magnesium 1 gram sama-sama 1 gram dalam larutan HCl yang konsentrasinya 1 molar sama HCl yang konsentrasinya 2 molar, logam magnesium
Lebih cepat larut di gelas yang mana? Gelas 1 atau gelas 2? Karena konsentrasi HCl-nya lebih besar di gelas 2, ini 2 molar, ini 1 molar, maka laju reaksi gelas 2 lebih besar dibanding gelas 1, ya, lajunya. Tapi kalau waktunya lebih kecil, lebih singkat lah. Kalau laju lebih besar, otomatis waktunya lebih singkat. Kayak kamu mengendarakan motor dari rumah ke kampus, kalau kecepatannya lebih tinggi, berarti kan kamu waktu sampai kampusnya lebih cepat dibanding pakai kecepatan yang rendah. Suhu, laju reaksi, faktor yang kedua suhu. Laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, ya. Laju reaksi kimia berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau faktor suhu dia kaitannya dengan energi kinetik, karena kalau suhu makin tinggi maka energi kinetik molekul makin tinggi. Nah, energi kinetik makin tinggi atau bertambah besar, akibatnya apa? Peluang ya, peluang terjadinya tumbukan efektif akan lebih sering. Kan energi kinetik tuh energi gerak, makin sering dia bergerak berarti peluang terjadinya tumbukan makin sering, ya. Nah, kalau tadi konsentrasi pengaruhnya ke tumbukan, kalau suhu pengaruhnya ke energi kinetik, ya. Kalau suhu makin kecil nih, ya, ini faktor yang terikat suhu, ya. Faktor variabel bebasnya, variabel bebas itu suhu yang beda-beda. Kalau variabel terikat atau terkontrol itu yang dibuat sama nih, ya. Reaksi Na2S2O3 0,2 molar dengan HCl. Variabel terikat, tadi ini variabel terkontrol yang dibuat sama, variabel bebas yang dibuat berbeda. Kalau variabel terikat efek dari variabel bebas, yaitu lajunya atau waktunya. Bedanya di suhunya. Makin besar suhu, maka laju itu V, ya. Maka laju reaksi makin besar. Berarti laju yang gelas 1 lebih kecil dibanding laju gelas 2. Laju gelas 2 lebih kecil dibanding laju gelas 3. Kalau waktu gelas 1 lebih besar dibanding waktu gelas 2. Waktu gelas 2 lebih besar dibanding waktu gelas 3. Ya, karena waktu berbanding terbalik dengan laju. Lajunya besar, waktunya singkat. Faktor yang ketiga, luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh ini kaitannya dengan bentuk zat, ya. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan bidang sentuhnya makin besar. Makin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan bidang sentuh makin besar. Apanya yang besar? Permukaan yang menumbuk partikel pelarut, ya. Di sini nih, ini bentuk kepingan sama bentuk serbuk dengan massa yang sama-sama 1 gram. Nah, tapi kan permukaan yang menyentuh pelarut di sini lebih besar si serbuk dibanding yang keping. Maka nanti kalau disebut luas permukaan bidang sentuh makin besar, itu artinya bentuk zat makin kecil, ya. Kenapa? Karena lebih banyak nih yang menyentuh pelarutnya dibanding yang kepingan. Kepingan kan dia lebih besar. Ini variabel terkontrolnya yang dibuat sama, ya. Nah, variabel bebasnya bentuk zat nih, kepingan. Kalau permukaan bidang sentuh itu kaitannya dengan bentuk zat. Makin kecil bentuk zat artinya luas permukaan bidang sentuhnya makin besar, maka laju reaksi makin besar. Luas permukaan sentuh itu artinya bentuk zat. Bentuk zat makin
sentuh ya makin kecil atau luas permukaan bidang sentuhnya makin besar, maka laju reaksi makin besar, laju waktu makin kecil. Faktor yang selanjutnya, tekanan dan volume. Tekanan atau volume ini kaitannya punya tekanan dan volume zat yang berwujud gas ya. Peningkatan tekanan otomatis volumenya akan kecil ya. Nih lihat, ini tekanannya misal 10, ditekan lagi berarti lebih besar, misalnya ini 20 ditekan lagi ya. Nih berarti kan kalau tekanannya 10 sama 20 volumenya beda. Tekanan kecil volumenya besar, tekanan besar volumenya kecil ya. Akibatnya ada tekanan, ditekan maka jumlah tumpukan menjadi bertambah. Kenapa? Karena jarak setiap molekul menjadi lebih dekat. Jarak yang jauh sama jarak yang dekat-dekat molekulnya kan lebih sering bertumbukan sama jarak yang dekat dibanding jarak yang jauh. Nah, dengan demikian reaksi berlangsung lebih cepat ya. Tekanannya besar, otomatis volumenya kecil, maka lajunya besar, waktunya singkat. Untuk reaksi dalam fase gas, laju reaksi dipengaruhi tekanan ya. Tekanan besar otomatis volumenya kecil, otomatis konsentrasinya jadi besar karena jarak antar partikelnya lebih dekat dan lajunya makin besar. Kalau lajunya besar berarti waktunya singkat atau waktunya kecil. Yang terakhir, faktor katalis. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara mencari jalan atau mekanisme reaksi lain. Mekanisme reaksi lainnya bisa lebih panjang biasanya ya, sehingga energi aktivasi menjadi lebih rendah. Nah, ketika reaksi berakhir, katalisator tersebut akan terbentuk kembali. Jadi dia fungsinya untuk mempercepat reaksi. Setelah reaksi selesai, dia akan terbentuk kembali di produk ya. Energi aktivasi itu apa? Energi tumpukan terendah yang diperlukan untuk mencapai suatu reaksi dapat berlangsung. Jadi misalnya ada A plus B jadi C, enggak semua A plus B bisa berubah jadi C. Syarat A bertumbukan dengan B bisa berubah jadi C, syaratnya A sama B harus mencapai energi aktivasi A. Molekul-molekul yang tidak mencapai energi aktivasi, dia tidak berubah menjadi produk. Jadi yang bisa berubah reaksi, bisa berubah menjadi produk, harus mencapai energi aktivasi ini, misalnya ini EA-nya. Tapi ada beberapa reaksi yang energi aktivasinya itu harus besar baru bisa terbentuk produk. Kalau energi aktivasinya besar kan berarti reaksi berlangsung lebih lama. Nah, gimana nih industri kan pengennya reaksinya cepat, hasilnya banyak, jadi bisa efisien gitu ya. Akhirnya ditambahkan katalis. Fungsi katalis ini menurunkan energi aktivasi. Jadi ini energi aktivasi yang plus katalis. Tadinya misalnya harus punya energi 10 kilojoule dulu baru bisa bereaksi berubah jadi produk. Setelah ditambahin katalis, EA-nya turun, misalnya jadi 5 kilojoule energinya. Jadi cukup 5 kilojoule si reaksi ini udah bisa berubah jadi produk ya. Jadi fungsi katalis itu bikin reaksi lebih efisien, lebih cepat ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Ini rumusnya VT sama dengan X kali V, X pangkat ya, ini pangkat nih, delta T per T kali V0, atau TA sama dengan 1 per T delta T per T kali T0. X itu kelipatan kecepatan, T besar itu suhu kenaikan, delta T perubahan suhu, VT laju akhir, V0 laju awal,
TA waktu reaksi pada suhu akhir, T0 waktu reaksi pada suhu awal. Kita masuk ke contoh soal. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan tiap 10 derajat Celcius. Nah, diketahui pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung 54 menit. Berapa lama reaksi berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius? Yang ditanya berapa lama, berarti ini waktunya. Kita masukin ke rumus yang hubungannya sama waktu. TA sama dengan 1/X pangkat delta T per T kali T0. Delta T per T kali T0 ya. Nah, di sini 1/X. X itu tadi apa? X itu kelipatan kecepatan. Tadi tiap 3 kali lebih cepat. Berarti 1/3 pangkat delta T. Delta T perubahan suhu nih. 50 dikurang 20 per T besar. T besar itu suhu kenaikan. Tiap kenaikan berapa tadi? Tiap dinaikkan sebesar 10. Berarti per 10 kali T0. T0 itu waktu reaksi pada suhu awalnya. Pada suhu awal 54 menit ya. Berarti 1/3 pangkat 3 ya. Ini 30/10 kali 54. Ini coret. Maaf, nggak bisa coret nih pangkat ya. 1/3 pangkat 3. 1/27 kali 54. Ini 1, ini 2. Berarti reaksi berlangsung 2 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Lebih cepat kan? Tadinya 20 derajat Celcius dia 54 menit. 50 derajat Celcius dia 2 menit. Nah, cara kayak gini bisa juga kita pakai cara logika ya. Diketahui pada suhu 20 derajat Celcius reaksinya berlangsung selama 54 menit. M ini menit ya. Nah, dia bilang tiap kenaikan 10 tambahin 10 berarti 30. Tambahin lagi 10 berarti 40. Tambahin lagi 10 berarti 50. Yang ditanya pas 50. Nah, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, 2 kali lebih cepatnya berarti bagi 2. 20 berapa? 27 ya. 2 kalinya lebih cepat lagi berapa? Berapa lebih cepat tadi? Bukan 2 kali, 3 kali ya. 3 kali lebih cepat. Maaf, 3 kali lebih cepatnya. Berarti kita bagi 3. Berapa kita bagi 3? 16 ya. 3 kalinya lebih cepat lagi. Berapa? 16 betul nggak nih? Tadi supaya jelas ya. 18 berapa nih? 54. 3 kalinya lebih cepat bagi 3 berarti ya. Empat bagi 3 8 ya. 18. 3 kalinya lebih cepat bagi 3. 18 bagi 3 6. 3 kalinya lebih cepat lagi berarti 2 sama ya, hasilnya 2 menit. Itu kalau pakai logika. Boleh juga kalau pakai rumus. Soal berikutnya, pada reaksi 2A plus B menjadi 3C diketahui laju bertambahnya C sekian. Ditanya laju berkurangnya A. Ini sama kayak tadi ya. Kita cari dulu hubungannya. Berkurangnya laju A per koefisiennya 2 satuan waktu sama dengan berkurangnya laju B koefisiennya 1 kali delta T, atau bertambahnya laju C koefisiennya 3 per satuan waktu. Ini kalau ditulis 1/2 kali laju A sama dengan 1/1 kali laju B sama dengan 1/3 kali laju C. Yang diketahui C, yang ditanya A. Pakai hubungan ini ya. Jadi setengah laju A sama dengan 1/3 kali laju C
ini 0,1, berarti laju A sama dengan 0,1 dibagi setengah atau 0,1 kali 2/1, 0,2 molar per second atau molar per detik. Oke, contoh soal berikutnya. Ada data percobaan yang ditanya percobaan laju reaksi yang dipengaruhi faktor luas permukaan bidang sentuh. Berarti kamu cari faktor ininya aja yang beda, faktor lain harus sama. Nah, faktor luas permukaan bidang sentuh berarti kaitannya dengan bentuk zat. Jadi bentuk zatnya harus beda, sedangkan faktor yang lainnya sama. 1 dan 2 bentuknya beda nih ya, ini serbuk, ini butiran, tapi konsentrasinya beda juga, berarti bukan 1 dan 2. 1 dan 3 salah, serbuk sama serbuk nggak boleh. 2 dan 3 mungkin nih ya, bentuknya beda, konsentrasinya sama, tapi suhunya beda, nggak boleh, harus sama semua, yang beda cuma bentuk zat. Nah, misalnya 3 dan 4, serbuk dan butiran, ininya sama, betul. Kalau waktu kan dia variabel terikat, dia pasti beda. Berarti yang pengaruh faktor luas permukaan bidang sentuh adalah nomor 3 dan 4. Jadi bentuknya aja yang beda, faktor lain harus sama. Perhatikan gambar pelarutan 20 gram gula dalam air berikut. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhu berarti suhunya aja yang beda, faktor lain harus sama. Ya, suhunya yang beda yang mana nih? Ini sama bukan? Ini beda mungkin, faktor lain harus sama. Ini sama ya, ini diaduk juga, berarti 1 dan 3 ya, suhunya aja yang beda. Contoh soal berikutnya, perhatikan gambar reaksi CaCO3 dalam larutan HCl yang dipengaruhi luas permukaan, berarti bentuk zatnya aja yang beda, faktor lain harus sama. Nah, bentuk zat yang beda, misal 1 dan 3 bentuknya sama, nggak boleh. 1 dan 2 bentuknya beda, faktor lainnya sama, diaduk juga sama ya, berarti jawabannya 1 dan 2. Bentuk zatnya beda, faktor lain harus sama. Nomor soal selanjutnya, pada suatu reaksi setiap kenaikan suhu 15 derajat Celcius laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 38 derajat Celcius reaksi berlangsung selama sekian detik, maka pada suhu 68 derajat Celcius reaksi berlangsung berapa detik? Boleh pakai rumus, boleh pakai logika. Misal kalau kita pakai rumus, TA sama dengan 1/X delta T per T kali T0. 1/X, X itu tiap kenaikan berapa tadi? Kenaikan kecepatannya tiap 2 kali, 2 kali lebih cepat. 1/2 kali perubahan suhu. Tadi yang diketahuinya awal 38, yang ditanya akhirnya 68. Perubahannya berapa tuh? 30 per suhu kenaikan. Tiap naik berapa? Tiap naik 15. Waktu awal yang bereaksinya 256. Jadi 1/2 pangkat 30 bagi 15 2 ya, kali 256, berarti setengah pangkat 2 1/4 kali 256. 256 bagi 4 sini ya, 256 bagi 4 64 detik. Coba kita pakai logika, sama enggak? Dia bilang pada suhu 38 derajat Celcius reaksi berlangsung 256 detik. Terus setiap naik 15, kita tambahin 15, berapa? Tambah 15, 43 derajat Celcius. Nah, 2 kali lebih cepat, berarti dibagi 2, 1
ya detik. Tambahin lagi 15 sampai yang ditanya. 43 tambah 15 68 ya. Ini tambah 15 53 ya. Tambah 15 berarti 68 derajat Celcius, udah sesuai yang ditanya 68. Naikin lagi 2 kali lebih cepat, bagi 2 berarti 64 detik. Sama ya hasilnya, terserah mau pakai rumus atau pakai logika. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada salah. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.